Sebelum videonya diputar, jangan lupa di like, subscribe, and share. O A O E. Oke teman-teman, sekarang aku akan menjelaskan mengenai work and holiday visa di Australia, yang mana aku mengikuti program ini tahun 2017. Nah, langsung aja aku masuk ke imi.homeaffairs.gov.au. Ini adalah website pemerintah Australia yang secara resmi. Kita itu masuk kategori subclass 462. Syarat secara umum untuk bisa mendapatkan visa ini adalah berusia 18 tahun minimal sampai 30 tahun maksimalnya. Ini inklusif, maksudnya selama kalian belum berulang tahun yang ke-31, kalian masih bisa mendaftar visa ini. Terus punya paspor tentu saja. Yang ketiga yaitu tidak diikutin oleh anak, maksudnya gitu. Jadi visa ini itu visa mandiri. Kalau kamu punya anak, kamu nggak bisa membawa anak kamu ke Australia. Jadi hanya kamu aja yang bisa berangkat. Tapi kalau kamu udah berkeluarga, kamu udah punya anak, apakah kamu bisa apply visa ini? Ya tentu aja bisa gitu. Hanya keluarga kalian itu nggak bisa dibawa ke Australia begitu. Nah, ini adalah syarat utamanya first work and holiday visa. Jadi di sini ada ditulis first work and holiday visa, second work and holiday visa, third work and holiday visa. Jadi kalian itu bisa tinggal selama 3 tahun selama kalian bisa memenuhi syarat-syarat second WHV, third WHV, seperti itu. Tapi ini aku akan hanya membahas langkah awal untuk bisa mendapatkan working holiday visanya. Jadi ini adalah syarat yang pertama tadi, kalian bisa stay selama 12 bulan. Yang di sini dimaksud ketika kalian sudah mendapatkan visanya, kalian nanti akan bisa tinggal selama 12 bulan. Nah, visa WHV ini sendiri nantinya berlaku pada saat pertama kali kalian menginjakkan kaki ke Australia. Jadi misalnya kalian dapat visanya pada bulan Januari 2020. Nah, kalian punya waktu 1 tahun untuk berangkat ke Australia atau mengaktifkan visa ini. Jadi kalian nggak harus langsung berangkat pada bulan Januari itu. Misalnya, kalian dapat visa Januari 2020, kalian berangkat Agustus 2020, jadi visa kalian nanti akan berakhirnya Agustus 2021, bukan Januari 2020 gitu. Ini harga visanya 485 Australian dollar. Kalau dihitung rupiahnya 10.000, jadinya harga visanya 4.850.000. Ini processing time-nya. Nah, di sini udah ditulis checklistnya oleh Indonesia Embassy. Ini dalam bahasa Indonesia, kalian bisa masuk ke sini ya teman-teman, ke website ini indonesia.embassy.gov.au. Di sini mereka memberitahu siapa yang seharusnya mengajukan visa bekerja dan berlibur. Terus, apakah saya harus memberikan surat dukungan? Ya, di Indonesia kalian perlu melampirkan surat dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Nanti aku akan bilang surat rekomendasi ini namanya SRPI ya teman-teman. Di sini udah ditulis daftar syarat-syarat dokumen yang harus kalian lampirkan untuk bisa mendapatkan SRPI. Yang pertama, aplikasi online, nanti aku jelaskan lebih lanjut. Biaya aplikasi visa, fotokopi dari paspor, 1 lembar foto, surat dukungan dari Direktorat Jenderal Imigrasi, ini yang tadi yang aku bilang. Kalian juga harus membuktikan keuangan yang cukup, paling tidak itu minimal ini ya teman-teman, 5.000 Australian dollar. Kalau dihitung 10.000 berarti minimal ada uang 50 juta di rekening kalian. Di sini ditulis jumlah ini bervariasi tergantung dari apakah Anda bisa menunjukkan tiket pesawat pulang pergi, lama tinggal Anda, dan tujuan dari keberangkatan Anda. Bukti yang dilampirkan adalah rekening koran yang sudah dilegalisir. Nah, ini kalian bisa minta dari bank kalian masing-masing. Selanjutnya, kalian harus mempunyai kualifikasi perguruan tinggi
atau setidaknya menyelesaikan paling tidak 2 tahun dari pendidikan universitas Anda. Nah, setahu aku, ini masih belum ada perubahan ya teman-teman. Minimal kalian harus udah lulus D3 atau kalian masih menempuh pendidikan sarjana atau S1 minimal 2 tahun atau semester 4 dan kalian statusnya masih aktif. Jadi kalau kalian udah sekolah S1 selama 2 tahun tapi kalian statusnya udah nggak aktif, ya kalian nggak bisa mendaftar ini. Atau kalian punya pertanyaan, Kak, aku cuman D1, apakah aku bisa apply? Ya itu nggak bisa teman-teman. Syarat ini tuh nggak bisa diganggu-gugat gitu, nggak bisa kita tawar-tawar lagi karena ini memang syarat yang diminta dari pemerintah Australia. Selanjutnya yaitu bukti Anda mempunyai bahasa Inggris yang baik yang dinilai dari tes bahasa Inggris dan setidaknya harus mendapatkan nilai fungsional. Nah, di sini yang aku tahu syaratnya belum berubah ya teman-teman. Minimal kalian harus memiliki poin 4,5 untuk tes IELTS. Selanjutnya yaitu melakukan tes ronsen di salah satu panel radiologis. Mereka akan mengirimkan hasilnya langsung ke bagian imigrasi. Nah, tes ronsen ini itu untuk melihat apakah kalian punya penyakit TBC atau enggak. Karena pemerintah Australia ini sangat concern banget sama yang namanya penyakit TBC. Di tes ronsen ini nanti akan ketahuan apakah di dada kalian itu ada flek atau enggak. Banyak ini teman-teman yang bertanya kalau aku punya penyakit asma atau aku merokok, Kak, itu gimana ya? Nah, aku sendiri juga nggak tahu ya teman-teman hasilnya itu kayak gimana. Kebanyakan sih yang aku baca teman-teman yang lain yang punya penyakit itu atau mereka itu perokok aktif, mereka lolos-lolos aja gitu. Tapi lebih baiknya kalian menjaga kesehatan diri sendiri aja, nggak perlu hanya karena WHV kalian deg-degan nih bisa lolos atau enggak. Nah, untuk bisa mendapatkan SRPI ini, kalian bisa masuk ke website ini. Namanya whv.imigrasi.go.id. Ini adalah website untuk kalian bisa rebutan mendapatkan SRPI. Kenapa aku bilang rebutan? Karena tahun 2019 yang lalu banyak banget peminat dari visa ini. Kalau nggak salah ya, peminatnya itu sekitar 150.000 orang. Sedangkan kuota yang diberikan pemerintah Australia terhadap Indonesia itu hanya 1.000 teman-teman. Jadi ya memang kalian harus rebutan gitu. Oke, selanjutnya aku akan ngebahas tentang peluang kerja di luar negeri bagi kalian yang hanya lulusan SMP atau SMA. Oke teman-teman, sekarang aku mau membagi caranya untuk mencari pekerjaan ke luar negeri lewat BNP 2 TKI. Yang pertama yaitu kalian masuk ke website g2g.bnp2tki.go.id ini. Nanti kalian akan terdirect langsung ke website G2G. G2G ini adalah program government to government yang mana merupakan program antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea dan pemerintah Jepang untuk warga negara Indonesia bisa bekerja ke negara tersebut. Yang pertama, aku akan ngebahas tentang G2G ke Korea. Ini adalah pengumuman yang terakhir. Ini udah selesai ya teman-teman programnya. Pada tahun 2020 ini ada kesempatan pendaftaran program di sektor manufaktur dengan sistem poin tahun 2020. Yang aku tahu di tahun sebelumnya program G2G ke Korea itu ada di sektor perikanan, yaitu budidaya perikanan dan penangkapan ikan. Secara umum yang dibutuhkan adalah kalian berusia minimal 18 tahun dan maksimal 39 tahun pada saat mendaftar. Pendidikan minimal SMP, jadi kalau kalian belum lulus SMP, aku saranin kalian untuk ikut kejar paket SMP. Tapi program ini diutamakan lulusan SMK atau SMA. Dan kalian tidak buta warna di mana dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Di sini ada kualifikasi khusus tapi tidak wajib, yaitu pendaftar yang memiliki pengalaman kerja di Korea Selatan akan mendapatkan nilai tambah kompetensi sesuai bukti dokumen yang dimiliki.
Jadi kalau kalian punya pengalaman ke Korea Selatan, kalian bisa mendapatkan poin tambahan. Jadi ini ya teman-teman, ini programnya udah selesai diadakan. Kalian bisa cek lagi program ini tahun depan. Yang aku tahu setiap tahun itu ada program untuk pengiriman J2G ke Korea. Selanjutnya adalah J2G ke Jepang. Nah, ini J2G ke Jepang itu adalah penempatan tahun 2021. Di mana ini programnya masih ada. Jadi kalau kalian ingin mengikuti program ini, kalian masih punya kesempatan sampai dengan 30 Juni 2020 ini, teman-teman. Cuman program J2G ke Jepang ini dikhususkan bagi perawat atau nurse dan care worker. Nah, ini dia. Di program-program sebelum-sebelumnya aku udah cek bahwa kesempatan program J2G ke Jepang ini memang dikhususkan untuk nurse atau care worker. Di sini ada syarat-syaratnya. Untuk care worker kalian harus berusia maksimal 35 tahun sebelum 31 Mei 2020, atau kalau kalian mau mendaftar untuk program selanjutnya berarti maksimum usia kalian harus 35 tahun. Pendidikan minimal D3 keperawatan, D4 atau S1 keperawatan, jadi ini khusus di bidang keperawatan ya teman-teman. Melampirkan fotokopi ijazah dan transkripnya, kemudian melampirkan surat pernyataan bersedia ditempatkan sebagai care worker. Syarat untuk nurse ini sedikit berbeda dengan care worker, yaitu untuk usia sama dengan care worker, kalian maksimum 35 tahun, pendidikan minimal D3 keperawatan. Nah, ini kalian untuk nurse harus memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun terhitung mulai tanggal terbit STR. STR itu surat tanda registrasi yang bisa kalian dapatkan di Kementerian Kesehatan RI. Kalian juga harus melampirkan fotokopi ijazah, transkrip nilai, dan melampirkan surat keterangan pengalaman kerjanya. Untuk syarat umum ini kalian bisa cek langsung ke websitenya J2G BNP 2 TKI. Untuk teman-teman yang tidak memiliki kriteria J2G Korea atau J2G Jepang, kalian juga bisa cek langsung ke website BNP 2 TKI, yaitu di bp2mi.go.id. Nah, ini ya bentuk webnya. Nah, ini kalian juga bisa menemukan keterangan tentang J2G ke Korea dan J2G ke Jepang, tapi lebih lengkapnya mending langsung ke website J2G BNP 2 TKI. Nah, untuk teman-teman yang ingin mencari pekerjaan di Korea, di Singapura, atau Taiwan, kalian bisa masuk ke sini, Jobs Info. Nanti kalian akan ke direct ke sini. Kalian juga bisa download aplikasinya melalui Google Play. Nah, di sini kalian bisa melihat lowongan apa saja di luar negeri. Salah satu contohnya adalah ini. Jadi di sini itu ada dari PT siapa gitu ya. Nanti lowongannya ke Malaysia, ini keterangannya masih dibutuhkan lagi 3 orang. Ini gajinya segini, usianya itu usia 21 sampai 45 tahun, dan lain-lain. Jadi di Jobs Info BP2MI ini, itu kalau aku nggak salah ya, ini merupakan agen resmi yang terdaftar di BP2 TKI. Jadi kalian bisa melamar kerja melalui website ini. Kalau kalian takut adanya penipuan dari agensi, lebih baik langsung aja masuk ke website ini ya teman-teman. Atau kalau teman-teman yang melihat video ini sudah punya pengalaman melamar pekerjaan melalui website ini, boleh juga dibagi informasinya melalui komen di video ini. Contoh selanjutnya itu AIDS atau Disable Care. Nah, ini nama PT-nya. Itu lowongannya berada di Taiwan, gajinya sekitar 17.000. Ini gaji ini menyesuaikan dari mata uang negara tersebut ya teman-teman. Jadi kalau semisal teman-teman suka dengan pekerjaan ini dan mau melamar, kalian tinggal login to apply, di mana kalian harus mendaftar terlebih dahulu dan membuat username dan password.